secara teologi. Kemudian malam hari ini Kamedi akan eh, menyampaikan tentang ide-ide untuk acara Advent dan Natal. Kita akan segera mulai KPI kita di malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa menyerahkan kegiatan kita di malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di malam hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di dalam meeting room ini Tuhan Yesus. Kami akan sama-sama belajar menyambung materi kami di minggu lalu dan malam hari ini akan dibawakan oleh kami di Tuhan memberkati dan menolong kami di boleh menyampaikan ide-ide tentang acara-acara di masa Advent dan juga di masa Natal nanti Tuhan Yesus. Memberkati perangkat yang kami gunakan dan jaringan yang kami gunakan, kiranya boleh berjalan dengan baik, sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Saya langsung mempersilahkan Kak Medi. Terima kasih Kakak Lydia. Baik, kakak-kakak, saya senang sekali dapat kesempatan ini kita bertemu. Baik, nah saya minta tolong kakak-kakak boleh siapkan alat tulis begitu ya, kertas atau pulpen, alat tulis begitu untuk kita akan sama-sama praktek ya. Nanti kita akan ada beberapa ruang untuk kita praktek. Jadi boleh ambil pulpen, ambil kertas. Nanti saya akan kalau mahasiswa ini saya kasih nilai ya, tapi kita bukan perkuliahan, jadi saya nanti akan kasih hadiah ya buat kakak yang paling aktif, paling semangat. Ada satu buku saya baru beli, terus saya sudah selesai baca. Judulnya G2G, Generasi ke Generasi. Ini yang tulis dosen saya, dia ngajar teologi natur manusia dan Ibu Tan Giokli ini lulusan Biola University Amerika, dia S3 di sana. Ini dosen saya dan buku ini saya akan kasih ke kakak yang paling aktif malam hari ini ya. Ya, jadi nanti Januari saya ke Manokwari, saya titip Kak Lydia baru kasih ke kakak, baru dikirim dari Sorong. Pokoknya kakak yang paling semangat buku ini akan di tangan kakak. Bagus banget Kak, ini dia membahas tentang bagaimana generasi ke generasi. Saya dapat dari ini dia tanda tangan langsung Made ini 11 Agustus. Tapi saya sudah baca, saya sudah bikin summary dan saya akan kasih buku spesial ini buat satu kakak yang paling semangat malam hari ini. Kami ke bilang titip saya saja. Oh, kok kapan ke Jakarta baru tidak ketemu saya? Kak Engel, selamat malam Bapak. Kita bos Eko Jus ini. Oke, saya langsung share screen Kak. Kakak mengingat waktu. Jadi, waktu saya berapa lama kali dia? Sampai sejam aja, Kak. Sejam ya? Baik, Ya, saya akan coba ngebut karena ini ada 38 slide. Baik, kita mulai. Semoga terlihat jelas ini, Kak Lid. Apakah ada tanda kotak hitam atau begini ini lebih udah terlihat, Kak. Tidak ada kotak hitam sih. tidak ada ya? Oh ya, Ya. sudah. Saya biar sambil lihat muka kakak-kakak, jadi biar lebih menyemangati begitu tuh. Tapi ini tidak ada muka ini, tulisan nama saja. Kalau bisa buka-buka ya Kak, jadi saya tidak bicara dengan tulisan. Baik, saya mulai Kak, Kakak. Jadi hari ini saya senang sekali, ini materi baru, saya ngulik, saya persiapkan khusus buat malam hari ini dan saya berharap ini akan membuka banyak paradigma kita terhadap mempersiapkan acara Natal. Jadi kalau kakak-kakak yang sudah siapkan acara Natal, ya mungkin bisa dari materi ini bisa acak-acak lagi gitu ya. Atau yang sama sekali belum ada ide, semoga ini menolong untuk memasuki masa Natal. Baik, saya mulai kakak-kakak. Judulnya adalah ide-ide acara Advent dan Natal. Nah, kita akan membahas tiga bagian penting malam hari ini kakak-kakak. Yang pertama dari paradigma ya, paradigma dulu sebelum kita mengupas ide-ide yang kreatif, lalu kemudian proses persiapan. Jadi paradigma, persiapan, baru terakhir gas. Ya, gas ini nanti bicara di Hamin 1, Hamin 2, hari H, lalu ada evaluasi after eventnya begitu ya. Jadi kita mulai dari paradigma, persiapan, lalu yang ketiga adalah hitung gas. Ya, oke, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu bagian paradigma. Kakak, kenapa saya perlu bahas paradigma dulu? Ya, karena kita
dalam membuat event atau acara, kita tuh tidak hanya sekedar habis acara lalu selesai habis itu. Ya, perlu ada proses-proses follow up setelahnya, lalu perlu ada acara-acara yang berkesan di hati anak-anak dan itu jadi memori indah buat mereka. Beberapa waktu lalu, tadi malam saya itu nge-MC di satu acara, lalu saya ketemu salah satu musisi Bobby Febian. Kalau kakak pernah tahu, ada salah satu penyanyi rohani Bobby Febian, dia punya band One Way. Dia cukup sering ke Papua juga, zaman waktu sama Frankie Siombing dulu. Lalu anaknya itu datang sama saya, anaknya namanya Eden, anaknya Kak Bobby. Kak Medi, dia langsung peluk saya, terus, Eden apa kabar? Terus dia bilang gini, Eden, Kak Medi kapan lagi ada acara Natal kayak 2 tahun lalu? Kak Medi suka ajak-ajak saya, terus acaranya seru, karena aku ingat Kak Medi jadi binatang-binatang gitu. Jadi saya pakai kostum, kakak jadi binatang hiena, ya. Dan buat Eden ini selama udah 2 tahun acara itu berlalu, masih dia ingat kan kakak, karena ada satu experience, ada satu pengalaman yang buat dia berkesan. Saya juga terharu Eden sampai, kak kapan lagi kak? Saya bilang, ya nanti Eden, kami diatur lagi sama gereja tempat Eden beribadah. Dan setiap memori-memori ketika kita buat acara kakak itu akan jadi memori yang indah buat anak-anak kita, ya. Nah, oke. Saya lanjut lagi kakak. Jadi paradigma, ya, persiapan dan gas. Kakak-kakak yang buat catatan boleh juga catat-catat di 3 bagian ini. Kita akan mulai bagian yang pertama, kakak-kakak, ya. Paradigma dulu, ya, paradigma dulu. Nah, di situ ada gambar orang yang dia cuma bagian kepala ya, Kak, ya. Sengaja saya pakai gambar ini karena kita harus mulai dari mindset kita dulu, kakak, dari pola pikir kita dulu, ya, untuk mempersiapkan acara-acara, apalagi secara khusus acara-acara Natal. Nah, bicara paradigma, ada beberapa hal yang saya mau bahas buat kakak-kakak semua. Jadi, sebelum lebih dalam lagi, penting untuk kita, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, untuk mencari why. Why itu bahasa Inggris artinya mengapa atau kenapa. Ya, penting untuk kita cari tahu dulu kenapa sih kita bikin acara, ya kan ya, kakak ya. Ya, kalau kalau kita tahu kenapanya kenapanya itu penting, maka itu kita akan serius dengan itu. Ya, jadi penting untuk kita why, kenapa sih kita bikin acara? Dan itu jadi kalau saya bilangnya, kalau saya pakai gambar kunci di sini kakak, kunci atau sesuatu yang penting yang menjadi dasar paradigma kita adalah mengapa kita bikin acara. Ya, nah kita lebih dalam kakak-kakak. Saya berharap dari sini kakak-kakak mulai membayangkan, berpikir atau mungkin berefleksi. Jangan-jangan selama ini kita bikin acara untuk apa sih gitu ya kakak-kakak ya. Dan alasan ini menjadi sangat penting. Jadi makanya saya bikin sebuah statement begini. Seberapa dalam why, seberapa dalam mengapa sebuah acara akan menentukan dampak dari acara tersebut. Ya, jadi why menjadi sangat penting. Kenapa kita bikin acara itu akan menentukan dampak atau efek dari acara tersebut. Nah, ini contoh why yang kurang dalam, kakak, ya. Hasil perenungan saya, lalu pengalaman-pengalaman dalam proses membuat acara, ya. Dan saya merenungkan gitu, kakak, why-nya atau kenapa acara jadi kurang dalam kalau paradigma kita sebagai panitia atau pelaksana acara cuma gini, ya sudahlah, yang penting biar ada acara saja, ya. Yang bagian ini, kakak, ya. Kalau kita cuma ada di batas, ya udahlah, yang penting ada biar ada acara aja nih, yang ini nih, kita hanya akan sekedar ada acara dan habis itu selesai. Kalau paradigmanya hanya supaya biar sekedar ada acara saja, ya, kakak-kakak yang bagian ini nih. Saya sambil coret. Nah, ini dia. Yang penting ada acara saja. Itu hanya akan jadi sempit. Lalu kemudian, aduh, kasihan ini anak-anak tidak ada kegiatan. Ah, sudahlah. Isi-isi saja yang penting 2 jam itu ada kegiatan. Ya, mirip-mirip nih yang atas sama bawah. Hanya karena dasar kasihan sama anak-anak, ya. Ini bisa juga sih alasannya ya, kakak, tapi kurang kurang mendalam rasanya. Lalu kemudian kita terjebak pada rutinitas tahunan. Ah, yang penting sudah mau Natal nih, harus ada kegiatan. Akhirnya ala kadarnya yang dibuat. Akhirnya sudahlah. Yang penting ada acara, karena kasihan sama anak-anak, lalu kita terjebak pada rutinitas tiap tahun.
gitu ya kayak. Lalu kalau yang lebih ini lagi ya kakak, sudah yang penting dananya habis lah, dana rutinnya habis gitu ya. Akhirnya acara yang dibuat hanya sekedar untuk menghabiskan dana dan lain sebagainya. Jadi penting sekali untuk kita membuat sebuah kegiatan yang jauh lebih mendalam dalam hal why-nya harus jelas. Nah, ini beberapa contoh Kak-Kakak ya. Ini beberapa contoh ya. Why-nya yang dalam. Ya, di sini saya akan coba apa namanya? Saya clearkan dulu. Nah, ini dia Kak. Jadi contoh why yang mendalam adalah ya, sebentar. Contoh yang mendalam adalah karena kita punya pertimbangan, karena kita punya pemikiran bahwa anak membutuhkan pengenalan yang mendalam tentang makna kelahiran Yesus. Lebih dalam ya kak ya, lebih dalam paradigmanya. Lalu kemudian kalau kita lihat di bawah dari yang tadi saya coret ya kak ya, ini ya, enggaknya kalau yang mau lebih mendalam, anak membutuhkan pengenalan yang mendalam tentang makna kelahiran Yesus. Lalu kemudian ada pengajaran firman Tuhan. Ya, kita ngerasa bahwa pengajaran firman Tuhan penting untuk anak mengerti sedini mungkin. Nah, ini jadi jauh lebih mendalam. Kemudian kita mulai merenung, perlu ada acara dari kita untuk kita supaya makin mempererat kerjasama tim. Ya, ini juga sesuatu yang mendalam. Untuk kita sebagai tim pelayanan anak, itu saling berproses satu dengan yang lain, dan di dalam proses itu, ya mungkin akan ada konflik, beda pendapat, drama-drama, tapi setelah itu beres, saling memaafkan, lalu proses jadi makin erat. Di situ perlu ada event-event untuk membuat kita saling mengenal lebih dalam. Itu juga sesuatu yang mendalam. Lalu juga untuk menghargai generasi penerus yang Tuhan percayakan di gereja kita. Ya, bersyukur Tuhan mempercayai kita di gereja kita masing-masing dengan fasilitas, dengan gedung yang ada. Nah, kakak-kakak kalau kalau bukan anak-anak kita yang melanjutkan, maka generasi ini akan hilang. Saya kemarin dapat video call dari teman saya di Portugal, ya dia baru mendarat di Portugal, kurang lebih 2 bulan di sana. Lalu teman saya ini ngobrol, dia bilang, aduh Matt, di sini tuh gereja-gereja kosong. Orang datang ibadah cuma 5 orang, 7 orang, itu pun opa-opa, oma-oma. Ya, sebentar Kak, sorry ini sinyal saya sempat terputus tadi Kak. Internet unstable. Jadi di Eropa sendiri di luar negeri Kakak gerejanya gedungnya bagus tapi isinya kosong. Karena sekali lagi generasi menjadi sangat-sangat penting. Jadi mindset kita Kakak dalam proses membuat acara kita harus rubah dulu nih. Iya nggak Kak? Coba saya pengen Kakak berbagi di chat. Kira-kira dari soal paradigma ini, selama ini Kak, apa yang terjadi di lapangan di tempat kakak dalam proses paradigma soal acara nih? Boleh tulis di chat ya kak, nanti sambil baca. Iya kak Medi, ternyata selama ini kami dalam proses bikin acara, bener tuh yang kata kak Medi tadi misalnya. Yang penting sekedar ada acara misalnya. Atau kita terjebak di rutinitas mungkin ya. Nah, boleh berbagi di chat Kak Kakak ya sambil saya terus apa namanya berjalankan maju ke materi selanjutnya. Ini rame banget ya kali dia 27 luar biasa. Nah, tadi itu paradigma Kak. Jadi kita sepakat bahwa why menjadi penting ya. Kenapa itu menjadi sangat penting? Kalau kita sadar seorang calon pengantin kita misalnya, kita sayang sekali sama dia, mau dia di Pegunungan Bintang sana terbang ke Jayapura, baru Jayapura terbang lagi ke Pegunungan Bintang, itu kita akan kejar karena why-nya kuat. Kita cinta sama pasangan calon pengantin itu misalnya begitu ya. Jadi alasan menjadi dasar kuat untuk kita kejar apa yang kita rasa itu penting. Gitu ya kakak-kakak, dan ini termasuk bagaimana anak-anak kita. Jadi kita tadi yang bagian pertama sudah masuk ke bagian paradigma kakak-kakak ya, dan sekarang kita masuk ke bagian proses persiapan. Kita masuk ke hal yang lebih teknis kakak-kakak. Oke? Mari kita lanjut. Nah, bagian yang pertama kakak-kakak sebelum kita masuk ke ide-ide begitu ya. Bagian yang pertama adalah ini dia saya share lagi. Oke, ini sambil saya mau share, Kak Rosalina berbagi. Benar Kak Medi, terjebak rutinitas tahunan. Kak Stanley bilang, terjebak rutinitas dan kasihan tidak ada acara. Kebanyakan karena rutinitas. Kak Miki tambah juga, yang penting ada makanan.
rutinitas tahunan dan lain-lain. Thank you buat kakak-kakak yang sudah berbagi ya. Nah, saya lanjut Kak. Saya senang nih. Jadi kita mulai bergeser dari paradigma bahwa kita nggak hanya sekedar bikin event Kak, kakak. Ya ada hal yang jauh lebih esensi dan why-nya itu kakak bisa mencari yang lebih mendasar. Saya berharap dari materi Kak Endra minggu lalu itu menolong kita untuk melihat kembali ke Alkitab bahwa ternyata makna-makna yang kita selama ini terjebak pada rutinitas itu sangat mendalam ya. Makna Advent, apalagi makna Natal sendiri. Kita lebih dalam Kak Kakak. Nah, nomor satu dalam proses bagaimana kita bagian yang kedua, kalau tadi yang pertama paradigma, yang kedua persiapan. Apakah terlalu cepat Kak Kakak atau aman? Boleh kasih jempol kalau yang merasa udah aman nih Kak, durasi Aman-aman. aman ya, tidak terlalu cepat ya, Khalid ya. Sama aja. Puji Tuhan. Oke, nah yang pertama adalah Kak Kakak membentuk tim ya. Seberapa yang mungkin sering kalau saya training di Sorong, sering saya bilang bahwa sudah tidak zaman kita melayani sendiri. Bahkan ada lagu yang sering kita nyanyikan itu ya, sudah itu lagi melayani seorang diri begitu. Nah, kita perlu bentuk tim kak kakak. Dalam prosesnya, dalam proses ini yang harus jadi dasar penting. Kalau bahasa Inggrisnya bilang begini kak, right man on the right place. Ya, orang tepat di tempat yang tepat. Saya beberapa hari ini lagi nonton film Beckham. Waduh, itu bagus sekali di Netflix. Dan kalau yang suka bola ya, mungkin Kak Stanley di sini suka sepak bola. Tim yang bagus, ya, tim yang baik dalam sebuah, kalau misalnya dalam tim sepak bola begitu ya, adalah si pelatih ini harus bisa melihat orang yang mana dia cocok di bagian mana. Oh, ini kayaknya kuat di back, udah, kok back saja. Oh, ini cocok di bagian striker, ya, kok striker saja. Begitu ya. Aduh, kok cocok di bagian tangkap menangkap, kok kiper saja. Jadi harus tepat sesuai dengan bagian orang itu. Nah, seringkali dalam tim kadang ada satu orang yang pengen pegang semua. Aduh, saya pendaftaran, saya bendahara, saya acara. Satu orang ini kayak Agnes Monica ya, multi talentan, kayak multi talented. Dia pegang semua. Nah, kita mulai harus bertobat tuh, Kak. Harus belajar mempercayai kepada orang lain. Makanya tadi saya bilang right man on the right place. Orang yang tepat ya di tempat yang tepat. Nah, sekarang coba kakak mulai bayangkan kira-kira selama ini kakak sudah punya tim kah di gereja? Lalu apakah tim itu sudah tahu posisi masing-masing kah? Atau jangan-jangan kakak ini nih dia kiper tapi dia suka pergi ke striker punya posisi. Iya kan, tiba-tiba dia maju jadi striker, dia tangkap bola, gawang kosong, ke tim kalah sudah, ya. Jadi penting sekali untuk kita melihat atau memposisikan diri kita di tempat yang tepat, kakak-kakak. Dan biasanya kalau ada leader ya dalam tim yang punya kekuatan kepemimpinan yang kuat, manajer begitu, manajer tuh bisa lihat. Nah, saya lihat tuh Kak Lydia punya kekuatan itu untuk melihat kalau di JPA ya, itu timnya sudah enak sekali tuh. Oke, Kak Sony bagian perlengkapan LCD dan lain-lain aman. Kakak Ino bagian musik, Kakak Mika bagian bendahara, Kakak Tere bagian di depan sama Kak Liana, Kakak Evan, ya semua sudah ada timnya. Nah, itu bagus sekali Kak. Nah, saya berharap setiap gereja-gereja yang ada di Zoom ini malam hari ini tuh mulai mencoba membangun tim, mulai mencoba membentuk tim dan mulai diatur tuh Kak posisi-posisinya. Jangan sampai semua jadi striker 12-12 maju berserang belakang kosong kebobolan toh atau semua semua jadi kiper tidak ada yang serang ya. Kacau sekali itu tim. Jadi nah ini saya kasih contoh nih Kak Kakak ya. Nah, sekarang coba Kak Kakak ini kita langsung mulai praktek kan sudah bawa kertas masing-masing. Kira-kira nih kalau Kakak di gereja jadi panitia, ini siapa yang cocok jadi ketua? Siapa yang cocok jadi sekretaris? Ya, mungkin saya juga ada yang kelewat, kakak-kakak boleh bantu lengkapi ya. Nah, di sini ada ketua, ada sekretaris ya, ada bagian acara, ada bagian bendahara, ada bagian kostum, ada bagian dokumentasi, publikasi, logistik, keperluan-keperluan panitia yang perlu dipersiapkan ya, perlengkapan teknis, ya, surikiti, security maksudnya Kak ya, keamanan,
Dan juga jangan lupa ada tim doa yang mendukung karena kita pelayanannya spiritual di sini. Nah, boleh Kak, Kakak silakan kira-kira kalau Kakak di gereja siapa yang cocok jadi ketua, siapa yang cocok jadi bendahara, Kakak boleh oret-oret ya atau coret-coret, tulis-tulis. Dan saya berharap habis sesi ini tim panitia bisa jadi langsung terbentuk malam hari ini. Atau sudah mulai dapat polanya begitu untuk membentuk panitia ya. Sekali lagi penting sekali untuk kita right man on the right place. Orang tepat di tempat yang tepat. Ya, kita lanjut ya, kakak ya. Aduh, ternyata sudah setengah jam. Nah, kakak-kakak dalam tim, ini dia, penting sekali. Catat baik-baik kakak. Komunikasi, jangan asumsi. Jadi kalau tiba-tiba, oke, ini kita Natal tahun ini baju mau warna ungu. Tiba-tiba kakak leadernya sudah langsung cetak warna ungu. Tidak komunikasi dengan anak buah di bawahnya. Ya, akhirnya jadi anak buah ternyata juga sudah cetak baju lagi warna hijau. Aduh, jadi akhirnya dalam tim itu sudah baju warna-warni, tidak seragam lagi, tidak sehati lagi, karena tidak ada komunikasi. Nah, dalam tim saya menemukan banyak sekali tim pelayanan anak yang tadinya bagus, tiba-tiba jadi hancur. Salah satu yang paling sering kakak-kakak itu adalah asumsi dan ini berbahaya. Assumption is kill katanya. Asumsi itu bahaya ya. Bisa berakibat buruk ya. Berlaku juga buat pasangan ini ya. Dan dalam tim juga begitu. Jangan sampai kita ada asumsi. Kalau nggak jelas, ngomong. Kalau tidak apa, bicara. Jangan, aduh nanti dia begini kah? Nanti dia omong apa kah? Itu asumsi kak. Asumsi akan hilang dengan komunikasi. Jadi penting sekali untuk menjaga komunikasi kakak ya. Wah di chat juga rame ini. Baik, aku clear dulu. Oke, sekarang saya lanjut lagi kakak ya. Jadi kita masuk di bagian persiapan. Lalu kemudian dalam proses kakak-kakak membangun tim, itu tujuannya harus sama kak. Jangan satu tujuan ke Kilo 9, satu tujuan mau ke Manokwari, baku cakar sudah. Saya pakai ilustrasi mobil ini, Kak. Perhatikan mobil ini. Di mobil ini ada 4 roda. Betul ya? 4 roda. Lalu ada dia punya bak belakang, ada dia punya itu depan. Nah, perhatikan kalau seandainya ini roda-roda ini tidak mau ikut jalan dari si setirnya. Apa yang terjadi? Tidak jalan mobilnya, Kak. Ya. Jadi semua mesin, semua yang ada dalam satu mobil ini itu ikut satu komando dari setir ini yang ditentukan oleh yang bawa mobil. Bayangkan juga kakak-kakak, kalau mobil anggap oke, mobil sudah aman nih, sudah sepakat ya, mobil ini sudah sepakat, sudah satu orang ya, ada orang di dalam sini. Coba saya gambar ini ya. Nah, ini ada orang lagi nyetir. Oh, saya ganti gambarnya yang lebih tetap. Sebentar. Ini orang lagi di sini, dia lagi nyetir. Oke. Tiba-tiba ada yang menumpang di sini. Anggap aja di sini Mike ya. Mike kan suka nyetir bawa mobil toh. Ada ini Mike di depan. Baru ini Kak Tere ikut. Mike, saya ikut dulu ya. Mau ke ini Tere. Baru juga ada Bapak Yopi juga ikut-ikut. Saya mau ikut ke bandara dulu, Bandara Deo nih. Kak Yopi di sini. Ada 3 kepala di sini, Kak. Lalu kemudian Kak Mike sudah jelas tujuannya. Saya mau ke Kilo 9. Tiba-tiba Kak Tere, tidak, saya mau ke Dadatuna dulu ini. Mau pergi ke Dadatuna, makan Dadatuna, Kak Tere. Nah, kakak-kakak, Kak Yopi pengen ke bandara, Bandara Deo. Bagaimana cara untuk supaya Kak Yopi, Kak Tere, dan Kak Mike ini bisa tujuannya sama? Komunikasi. Kalau Kak Tere diam-diam saja sampai sampai mobil langsung selfie-selfie kan Kak Tere suka berfoto tuh. Selfie-selfie terus, tidak ada komunikasi. Kak Miki sampai Kilo 9. Kak Yopi malah baku obrol dengan Kak Tere, tidak ada komunikasi dengan Kak Miki. Tidak sampai-sampai Kak, tidak akan ada di tujuan yang sama. Begitupun dalam tim Kak, ya. Perlu ada komunikasi, harus dibangun. Kata si tadi saya nonton satu film di film Beckham di Netflix terus kata si kalau tidak salah Roberto Carlos bilang begini, kesehatian tim itu dasarnya harus berteman. Itu bagus sekali.
kesatuan tim atau kesatuan tim itu basicnya harus berteman, lalu dia tahapannya naik jadi keluarga. Wah, itu harus jadi dasar, itu bagus sekali. Jadi, saya berharap kakak-kakak dalam membangun tim pelayanan itu base-nya adalah family, keluarga. Sudah berapa jadi, sudah berapa, kalau saya bertanya begitu ya, pertanyaan refleksi, berapa banyak hati kita jadi membawa tim ini jadi sebuah keluarga. Nah, berapa persen kakak-kakak itu jadi penting banget. Ya, jadi tujuan sama. Nah, kalau sudah itu, kalau kita punya paradigma yang sama, kakak-kakak, kita sudah punya hati yang sama, kita sudah berproses nih bikin tim yang sama. Baru kita mulai memikirkan yang lebih teknis lagi, yaitu mengenai ide utama. Kita mau bikin apa di Natal tahun ini nih? Mulailah ide-ide itu tercetus. Sekarang kita masuk ke yang lebih teknis, kakak-kakak ya. Nah, pilihan ide-ide utama dalam perayaan Advent. Kemarin saya pelajari materi Kak Hendra dan menarik sekali. Ada beberapa kata-kata penting yang jadi sorotan saya, yaitu mengenai dalam proses di situ ada pengharapan, ya kakak-kakak ya, ada harapan di situ, lalu ada damai, ada sukacita, ada cinta, gitu ya kak ya. Nah hari ini kita akan coba ngulik satu persatu, semoga waktunya mumpuni dan cukup. Saya akan coba membahas dimulai dari harapan. Nah, kalau ide utamanya adalah ini ada Samsung SMAO Kakak Lide saja yang terima-terima ya. Ya, jadi harapan itu ide utamanya adalah supaya anak memiliki pengharapan dalam Tuhan. Oke, kita bungkus ide utamanya ini. Kalau damai mungkin ya kakak boleh berpendapat juga nanti ya anak mengetahui dan mengalami damai dalam Tuhan Yesus ya dalam proses kedamaian itu. Lalu anak bersuka cita karena ada Tuhan Yesus yang akan segera hadir. Atau anak merasakan cintanya Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, hari ini kakak kita akan fokus membahas harapan. Ya, karena waktunya terbatas, kita akan coba bahas harapan dan saya berharap kakak ngulik tema-tema yang lain ya, yang damai, sukacita, cinta, kakak coba latihan di rumah. Nah, kita dalam memproses sebuah ide kakak-kakak, ini penting sekali. Ada namanya kata kunci, keyword. Kata kunci jadi penting, ya. Kata kunci jadi penting. Di sini saya pakai apa namanya gambar pulpen untuk sebagai penekanan, ya kakak-kakak. Dan kata kunci kita malam hari ini adalah pengharapan ya. Ini kata kunci kita kakak-kakak ya. Nah sekarang kita ada ruang diskusi nih. Saya pengen kita diskusi kalau kakak-kakak ingin berpendapat. Sekarang kita coba kupas pengharapan itu sendiri. Kita coba ngulik sebelum lebih dalam kak. Ide tentang pengharapan. Apa sih itu pengharapan menurut kakak-kakak? Silakan ada yang punya pendapat, boleh langsung unmute. Yang ada ide boleh langsung, apa sih itu pengharapan? Silakan langsung. Pengharapan adalah, ya, mari kakak-kakak silakan berbagi. Siapa saja boleh ya, langsung unmute, unmute saja itu dia punya kiri bawah, langsung bicara saja. Mari kakak-kakak, apa itu pengharapan? Ada yang mau berbagi? Silakan kakak-kakak. Ya, sudah ada yang unmute itu. Komedi, pengharapan itu sesuatu yang kita inginkan, harap. Sesuatu yang kita inginkan, kita harap. Terima kasih Kak. Dengan Kak siapa itu? Saya tidak kelihatan. Terima kasih Kak. Oke, mantap. Kak Sekarang Vini itu Kak. ya, Kak Vigi. Kak Vini. Kak Vini. Thank you Kak Vini. Oke. Komedi. Halo Kak Vini, thank you, terima kasih. Oke, kita setuju ya, pengharapan adalah sesuatu yang kita inginkan atau harap, kata kuncinya diharap. Sekarang why? Kenapa kita perlu ada pengharapan? Nah, ini menarik. Why? Kenapa kita perlu ada pengharapan? Silakan, siapa yang mau berbagi? Karena, karena apa? Mari. Supaya sampai di tujuan, Komedi, yang kita harapkan itu. Oke, kenapa? Karena atau supaya
sampai ke tujuan. Ada lagi? Malam Kak Medi. Malam. Kak Maya. Halo. Iya, Kak Maya, kalau silakan. menurut iya, kalau menurut saya itu pengharapan itu seperti sebuah jangkar. Jadi kita harus punya jangkar yang kuat supaya kita tidak mudah terombang-ambing. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam konsep ini pengharapan kita yaitu kepada Yesus ketika kita berada di dunia. Ketika kita dalam keadaan susah atau khawatir, kita harus percaya, berharap betul-betul kepada Yesus karena kita percaya jaminan kekuatan itu ada di Dia sampai pada nanti menerima anugerah keselamatan seperti itu, Kak. Luar Makasih. luar biasa Kak Maya. Terima kasih, bagus sekali. Nice. Oke. Makin dalam Kakak, terima kasih. Nah, sekarang who atau siapa yang harus berpengharapan? Saya bantu saja biar biar cepat ya. Siapa ya? Pasti kita orang percaya ya, kita orang percaya dan dalam hal ini anak-anak. Betul ya, Kakak ya. Lalu eh, where di mana ya, di mana kita harus berpengharapan. Pak, yang pasti kita setuju dimanapun ya Kak ya, dimanapun kita berada atau di saat kita ngalamin pergumulan atau masalah. Wow, dalam sekali ya. Di saat ada masalah atau kita udah merasa mentok, jalan seperti sudah buntu, di situ kita dapat pengharapan ya. Lalu kapan? Oh, kapan bisa kapan ya, kapanpun ya Kak ya, di segala situasi hidup kita. Nah, mantap ini. Oke, di segala situasi hidup kita ya. Sebentar saya geser-geser biar terbaca. Dan terakhir adalah bagaimana supaya kita berpengharapan. Nah, ini boleh beberapa jawaban. Silakan, ada yang punya jawaban how atau bagaimana supaya kita berpengharapan, Kak? Wah, kalau kita pakai, saya bantu ya. Kalau kita pakai konsep jangkar yang kuat, berarti jangkar itu harus tertancap betul, harus dalam betul. Betul ya. Berarti kepercayaan atau pengenalan yang mendalam kepada Tuhan. Wah, menarik ini. Ini kayak sudah langham ini kita ya. Sepintas ya. Oke, next. Silakan dua lagi boleh. Kakak-kakak yang mau berbagi. Bagaimana cara supaya kita punya pengharapan itu atau supaya anak-anak dapat pengharapan? Silakan berbagi. Mari. Kak Medi, kalau kita sudah pengharapan, berarti kita ada mau pengharapan tuh pasti ada usaha, kerja keras, bukan kerja keras dalam bentuknya, tapi kayak ada usaha, ada keyakinan gitu di dalam diri. Siap. Keyakinan ya. Bagus sekali. Thank you, Kak. Ya, Kak Oke. Medi. Usaha, kerja keras, keyakinan. Baik. Ada lagi? Satu lagi terakhir. Berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ada pengalaman dengan Tuhan ya, Kakak Evan ya. Iya, Kak. Berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih. Oke, baik. Nah, kakak boleh foto, boleh screenshot. Kita sudah punya, dia punya apa istilahnya ini? Ini sebenarnya keyakinan ya, Kak. Ya, sebentar. Ini tuh keyakinan ini. Nah, usaha kerja keras keyakinan. Ya, yang mau foto, mau screenshot boleh. Kita sudah punya arsip atau naskahnya nih, Kak. Konsep. Kita sudah punya konsep. Jadi penting sekali kita memiliki konsep untuk membuat sebuah event, sebuah acara. Ini jadi dasar kita. Kalau di sutradara bilang ini dia punya skrip lah atau inti. Oke, dia punya inti ini sudah. Oke, kita lebih dalam Kak-kakak. Nah, saya hapus dulu. Semoga Kak-kakak sudah foto tadi ya. Nah, kita sudah punya skripnya, kita sudah punya blueprintnya Kak-kakak. Beranjak dari blueprint ini, dari materi ini atau dari naskah ini atau skrip ini, kita bisa lebih dalam lagi Kak-kakak. Apa yang harus kita lakukan? Kita membuat alur acaranya sekarang. Wah, menarik Kak-kakak. Ini dia poin-poin alur acara. Kita bikin ide utama, oke, dari semua yang tadi kita sepakat anak berpengharapan kepada Tuhan. Betul ya Kak? Jadi mendalam nih. Kita arahnya supaya acara ini anak tuh berpengharapan kepada Tuhan. Kata kuncinya di hope, pengharapan. Tujuannya kita pengen supaya ketika anak menghadapi persoalan, mereka itu berpengharapan kepada Tuhan. Nanti di dalam proses menjelaskannya, skrip tadi tuh bisa jadi acuan untuk mencari firman Tuhan dan lain-lain. Lalu kita masuk ke konsep, Kak. Ini yang bikin menarik. Bagaimana konsep utama dan konsep acaranya? Kita bikin ini, Kak. Saya tiba-tiba tadi dapat ide,
dalam proses kita mengkonsepnya, kita bikin itu suasana perjalanan. Dan kita setting itu semua kayak lagi ada di dalam bandara. Tempat ibadah kita sulap, kita bikin dekorasinya seperti di dalam bandara. Lalu kita mau mengajarkan kepada anak-anak apa? Perhatikan kakak-kakak, kita bisa mengajarkan perjalanan metanarasi Alkitab. Ya, di dalamnya ada apa? Ada ciptaan, ini contoh konsep ya. Ada kejatuhan, Tuhan menciptakan semua baik, semua indah. Lalu terjadi proses kejatuhan dalam dosa. Lalu manusia bingung nih ketika dalam pengharapan akan sudah jatuh dalam dosa, kita butuh sesuatu, seseorang yang bisa menyelamatkan kita. Dan disinilah pengharapan itu datang. Yesus sebagai penebus dan pengharapan terbaik. Gitu Kak. Jadi ini kayak perjalanan konsepnya. Lalu kita target jemaat, anggap aja ini anak-anak kelas besar dan remaja begitu ya. Kelas 4, 5, 6 plus remaja. Ini kita sudah punya alur acara Kak. Lalu next, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai dari konsep dekor ruangannya. Ini contoh Kakak, bagaimana kita menyulap ruangan ibadah kita jadi seperti dalam pesawat. Wah, ini kursi-kursi dia taruh, dia punya nomor-nomor Kakak. Kayak nomor-nomor seperti naik dalam pesawat begitu. Jadi mungkin ada anak yang belum pernah naik pesawat, dia dapat pengalaman begitu ya. Nah, ini ada nomor-nomor, kursi sama seperti kursi-kursi kita yang di gereja begitu. Lalu sebelum masuk ya, anak-anak bisa dapat pengalaman seperti itu. Nah, lalu Kakak, ini di sini saya coba ngulik Kakak, bagaimana suasana kalau dalam ruangan ibadah di bandara begitu. Coba, saya ada satu aplikasi namanya Pinterest. Saya tuh cuman ketik airport decoration. Wah, airport decoration atau travel theme ya, tema-tema travel. Ini saya share screen ke kakak-kakak. Jadi kalau kita mau konsepnya perjalanan, terus dia muncul kayak gini, lihat Kak, bagus-bagus ini. Ya, dia punya ruangan-ruangan bisa disetting jadi seperti anak-anak mau terbang. Di sini ada pintu kayak mau check in. Ya, bagus sekali. Jadi bayangkan dalam suasana itu kita timnya sudah komplit, dananya mencukupi, kita bisa setting ini perjalanan. Kakak bisa bikin tulisan macam-macam di situ ya, kita bisa sesuaikan dengan lokasi kita. Tapi begitu anak-anak datang, dia mungkin ada informasi susunan acara, tapi kita bikin kayak gini, ya. Wah, ini menarik sekali, Kak. Banyak yang kita bisa explore. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita sudah dapat konsep tadi, nah, sekarang kita bikin, Kak. Kakak, biar lebih tajam lagi, ini dia. Saya share lagi, Kakak. Yaitu, setelah kita sudah pikirkan dekorasinya dan lain-lain, kita bikin dia punya susunan acara. Nomor 4 ini, susunan acaranya. Ini contoh, Kak. Contoh. Jam 8 kita bikin pendaftaran ulang atau proses check-in. Seperti di pesawat begitu ya. Jadi kakak pakai seragam pramugari, pramugara, atau bagian penjaga. Misalnya nama pesawatnya itu Journey Air atau apa saja kakak bisa atur dia punya nama gereja, ya punya apa misalnya atau Parjips Travel atau Parjips Air misalnya begitu. Itu bisa berkembang Kak idenya. Tapi ide utamanya udah dapat. Kita bikinlah pendaftaran ulang dulu. Lalu kakak ini dia nih ide yang saya tawarkan. Di icebreakernya tentang ciptaan. Main tentang hari, bisa icebreaker tentang tebak-tebakan hari penciptaan, bisa tebak gambar, bisa banyak permainan yang kita ciptakan. Tapi intinya adalah icebreaker tentang ciptaan. Lalu puji-pujiannya di dalam proses puji-pujian ini kakak bisa bikin nyanyian-nyanyiannya itu kayak gini Kak. Temanya tentang ciptaan atau juga ada proses kejatuhan di situ. Lagu-lagu yang tentang manusia jatuh dalam dosa. Begitu firman Tuhan, dia bahaslah di situ tentang penebusan. Dan akhirnya anak-anak belajar tentang perjalanan keselamatan di situ. Nangkap ya Kak? Dan kita bisa tentukanlah PIC-PIC-nya ya. Jadi sudah ada waktu, acara, PIC di sini Kak Mike, Kak Lydia, Kak Tere, Kak Yopi, dan seterusnya. Kita bisa lebih detail lagi susunan acaranya. Nah, ini jadi sebuah perjalanan yang penting, Kak. Dari paradigma, lalu proses persiapan. Dan pasti kakak akan berbenturan dengan, Kamedi ini saya punya tim tidak bisa sehati begini. Kamedi ini saya cuma kerja sendiri. Macam-macam pasti akan muncul gejolak-gejolaknya. Tapi jangan menyerah, Kak. Ya, tidak ada sesuatu yang sempurna.
gas terus pokoknya. Apa yang bisa kakak lakukan? Setidaknya kakak punya tim 2-3 orang saja yang frekuensinya sama. Gaspol sudah. Kalau mentok-mentok kakak sendiri, ya sudah kakak dengan Tuhan saja, kakak gas sudah. Nanti Tuhan bisa kirim siapa saja untuk proses itu. Tapi setidaknya kita dapat bayangan Kak, bahwa dalam proses kita membuat sebuah acara yang besar, kita tidak bisa sendiri. Ya, apalagi konsepnya yang banyak seperti ini. Jadi perlu kerja sama tim yang kuat. Nah, gitu ya Kak ya. Itu baru tentang pengharapan Kak. Jadi kakak bayangkan kalau kita mau kupas tuntas, ini kita baru soal pengharapan. Ya, kakak bisa kupas soal damai. Aduh, bagus sekali kak. Tema-tema damai, konsep-konsep bisa kita eksplor. Lalu tema sukacita, tema cinta untuk yang proses ide-ide untuk event-event atau acara Advent yang berjalan begitu ya. Jadi kita bisa buat sebuah rangkaian acara dan lain-lain. Itu bisa berkembang. Saya lanjut dulu, mengingat waktu tinggal 15 menit lagi. Nah, sekarang tema ide Natal, Kak. Kakak. Kita mulai dari ide utama. Ya, kalau Kakak ingat yang di awal tadi, kita ide utama yang bagian ini nih tentang apa, Kakak? Pengharapan ya. Jadi ide utama itu kata kunci sudah. Kalau tadi yang saya bilang ini nih, kata kunci ini penting. Dari sini bisa berkembang. Ya, yang tadi tuh skripnya, alurnya, susunan acaranya, semua bisa berkembang. Jadi dari satu kata itu bisa dikonsep banyak hal. Saya lanjut Kak. Semangat Kak ya. Ini aduh di sana sudah mau jam 11. Semangat. Jam 9. Oh jam 10 sudah mau jam 10. Ini jam Manado ini kasihan. Lanjut. Nah, kalau untuk Natal, temanya gampang Kak. Kita tinggal explore ya. Tema keselamatan, tema kasih Tuhan, ya. Tema apa lagi tuh di situ? Sebentar. Ketutup ini. Ya, tema rencana Tuhan di dalamnya ya, rencana Tuhan yang besar. Tema kedamaian yang tadi ya. Kemudian ada tema persembahan terbaik ya, orang Majus. Kemudian tema keluarga dan tema-tema yang lain yang kakak bisa eksplor nih. Ya, pilihan Tuhan, keluarga itu penting, kebahagiaan sejati dan lain-lain. Jadi temanya bisa sangat-sangat banyak. Nah, kita lebih dalam lagi kakak. Sekarang kalau kita sudah punya tema yang utama, kakak perlu juga melihat teks-teks Alkitab tentang Natal. Saya hanya kasih gambaran, kakak boleh screenshot atau foto. Ini saya cari di chat GPT saja kak. Ya, tinggal ketik chat GPT, maka muncul di website. Ini banyak sekali teks-teks ayat yang bisa kita gunakan. Ya, macam-macam. Ini juga dari Google, saya cari teks tentang Natal dalam Alkitab. Kakak perhatikan, ada banyak sekali. Jadi bagaimana tinggal kakak mengolah itu. Ada 12 ayat Alkitab, 44 ayat, 25 ayat, 11 ayat. Banyak sekali kak. Jadi tidak ada lagi yang bilang, aduh Kak Medi saya tidak ada ide ini, tidak ada materi. Itu kakak kurang rajin aja sedikit ya. Nah, sekarang kita masuk ke ide-ide Natal. Masih ada 15 menit. Saya punya beberapa 10 ide konsep kak. Kan kalau tadi konsep kita itu yang di sini kakak masih ingat konsepnya apa? Bandara ya kak ya, konsep perjalanan. Jadi kata kunci pengharapan, lalu kita mau menceritakan penciptaan, kejatuhan, baru Yesus datang. Perjalanan metanarasi Alkitab atau perjalanan penebusan atau perjalanan keselamatan. Temanya itu perjalanan dalam bandara. Dan itu jadi fun. Anak-anak sekali dong datang. Kakak-kakak bayangkan dong datang baru, ketong di mana ini kak? Itu suasananya pasti menyenangkan. Tidak kaku dan seru. Memang agak capek kak, tapi ini akan jadi memori indah buat anak-anak. Lalu saya punya ide-ide yang lain kak. Yang pertama adalah namanya itu di sini saya tulis ada 10. Yang pertama ada ide kita ingin menceritakan, kita bicara Natal ya. Kingdom of Virus atau kerajaan virus. Temanya apa? Kakak dekor tentang kerajaan sudah di situ. Jadi anak masuk ada kursi raja, tapi kita konsep seperti virus-virus begitu. Contoh misalnya saya jadi virus batuk. Jadi di konsep drama atau apa namanya, begitu masuk ada kakak yang pakai baju jadi virus, ya, biar lebih seru kak. Nanti kita akan coba lihat kostum-kostum virus. Saya kasih contoh dulu sedikit ya, tapi setelah saya jelaskan. Jadi begitu dalam proses kerajaan tiba-tiba ada kerajaan batuk. Hei, selamat datang di kerajaan batuk. Saya kerajaan ingus misalnya. Baru sampai ada satu kerajaan virus COVID misalnya.
Nah, semua virus-virus ini berusaha untuk sembuh. Ceritanya kakak, aduh saya penyakit lama, berusaha untuk sembuh, lalu datang dokter Stanley misalnya. Dokter Stanley ini bisa menyembuhkan semua virus. Tiba-tiba ternyata dokter Stanley ini ada sesuatu yang terjadi, orang-orang pikir itu di situ virus. Ternyata itu dosa, kakak-kakak. Dokter Stanley ini bikin dosa. Semua berusaha cari jalan. Bagaimana cara supaya kita selamat dari dosa ini? Baru disitulah jadi jembatan untuk kita ceritakan dosa hanya bisa dihapuskan oleh kedatangan Tuhan Yesus. Nangkap ya kak ya? Jadi konsep-konsep ini cuman untuk mendukung supaya anak-anak menangkap firman Tuhan. Lalu konsep yang kedua. Saya sudah bikin rekamannya, nanti saya akan kirim link YouTube-nya kepada kakak untuk jadi pengingat. Lalu kemudian konsep kedua, di gereja itu kakak bikin versi kandang-kandang. Ada kandang kambing, ada kandang ayam. Jadi di panggungnya ada dekor-dekor kandang-kandang. Dan di situ dibuat kompetisi kandang. Wow, itu seru sekali. Tiba-tiba ada kakak yang jadi, entah kakak boleh misalnya memungkinkan bawa ayam di situ. Saya punya kandang ini paling bagus. Bisa menghasilkan telur ayam misalnya begitu. Lalu datang kandang babi, saya punya kandang ini juga bagus. Kalau Natal paling laku. Habis dia punya babi-babi dong, bakar, bikin sate, bikin babi putar, apa semua. Kakak bisa konsepkan ya dramanya ya. Lalu kemudian sampai akhirnya dalam lomba kompetisi kandang itu tidak ada yang menang. Ternyata yang menang itu kandang yang ada di Alkitab, kakak-kakak. Karena dari kandang situlah lahir juru selamat. Jadi nyambung ya kak, ke cerita Alkitab. Nyambung. Konsepnya, konsep kandang. Lalu kemudian kak, konsep ketiga. Saya usahakan agak cepat ya ini kak ya. Saya coba jelaskan. Nanti kalau ada yang tidak dijelaskan, saya kirim via YouTube. YouTube-nya sudah ada. Kakak masuk ke ruangan bayi kak, ada kayak kasur-kasur bayi, di situ ada kakak-kakak yang jadi seperti bayi. Saya kebayang kakak Yopi jadi bayi, itu lucu sekali, pakai dot, main drama begitu. Kakak Vin jadi bayi ya, kakak Tere jadi bayi, kakak Evan jadi bayi. Nah si bayi-bayi ini ngobrol, menunjukkan kelebihan. Saya baru lahir saya sudah bisa nyanyi, misalnya begitu. Saya lahir saya langsung bisa mop. Jadi fun ya Kak Vin, sudah tertawa itu, bayangkan suasana. Sampai akhirnya Kak, semua bayi-bayi itu tidak ada yang juara, kalah. Kompetisi bayi ini atau suasana di ruangan bayi ini tidak ada yang jago. Semua kalah sama satu bayi yang lahir karena Roh Kudus. Iya, jadi Kakak bisa sambungkan ke cerita Natal. Ya Kak ya, nangkap ya. Nah, lalu kemudian ada animal viewpoint atau hewan-hewan yang melihat poin tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ada yang jadi kambing, ada yang jadi sapi, ada yang jadi ular, ada yang jadi itu, bikin dialog di situ, ngobrol, bikin drama. Inti pembicaraan mereka adalah binatang-binatang yang ada dalam waktu proses kandang Tuhan Yesus lahir ke dunia. Gitu ya. Jadi imajinasi dari pandangan atau dari angle si animal-animal ini. Gitu Kak. Nomor 5. Ini Kakak waktu dengar ini saya berharap berimajinasi dan waduh ini ide-ide bisa dipakai nih ya. Boleh Kak, silakan. Bebas. Lalu kerajaan bintang Kak. Suasananya suasana angkasa. Kakak boleh lihat di sini ya. Di sini sudah ada suasana-suasana juga Kak. Saya ada bikin suasana kerajaan, ada kandang-kandang yang didekor, ruangan bayi, suasana hutan. Misalnya kerajaan bintang, suasana angkasa. Semua bintang menyombongkan diri. Kakak bisa ilmiah, anak-anak kelas besar suka ilmiah. Bintang kejora, bintang apa. Sampai terakhir yang menang adalah bintang dari timur yang dikejar sama orang Majus. Gitu Kak. Jadi pakai dekor-dekor bintang. Jadi kita bawa imajinasi anak. Nah, nanti bulan Desember tanggal 16 ini saya tuh diundang satu gereja, mereka bikin Christmas camp. Jadi Natal itu pakai camp, Kak. Dorang camping. Itu bagus juga konsepnya. Bisa digunakan ya. Lalu kemudian dunia emoticon. Kemudian kerajaan semut dan kado terindah dan talent show. Jadi ini bisa dieksplor, Kak. Nah, kalau untuk dunia emoticon, suasana dekor itu dekor-dekor emoticon semua yang di WhatsApp gitu ya. Ada senyum, ada marah. Nanti kakak bisa pakai emoticon tentang Natal. Nanti saya akan contohin di Pinterest abis ini. Kemudian kerajaan semut kak, suasananya tentang raja semut,
Ya, di situ banyak semut-semut. Orang Manado bilang semut beef itu. Saya tidak tahu kalau logat Papua semut itu apa. Semut, sampai satu kali si semut-semut ini, dorang tidak tahu kalau ada kebakaran di ujung sana dan semut-semut ini antri mau masuk ke jurang yang ada api. Tidak ada yang bisa kasih tahu kepada semut-semut ini. Sampai akhirnya ada seorang manusia yang dia punya keilmuan, dia bisa jadi semut. Jadi dia masuk ke semut dan dia kasih tahu, ayo semut, jangan antri ke situ, ada jurang, ada api, balik lagi sudah. Akhirnya kerajaan semut ini selamat karena ada orang yang berubah jadi semut. Baru Kak mulai nangkep ya. Kita bawa kepada anak-anak bahwa kita manusia diselamatkan karena ada Tuhan yang datang ke dunia jadi manusia. Namanya Tuhan Yesus. Ya, jadi nyambung nih. Jadi ide-ide seperti itu bisa kita kembangkan. Kemudian ini harusnya jadi Natal anak sekota Sorong nih ya. Ide kita tentang kado, tapi belum terlaksana ini. Semoga nanti Natal tahun-tahun ke depan bisa terlaksana ini. Temanya, konsepnya adalah gift. Jadi semua ada pakai baju-baju kado, Kak. Bisa pakai dari kardus-kardus. Jadi anak-anak pakai, kita kakak-kakaknya kostumnya kostum kado. Kado terindah. Jadi bisa bikin drama. Kok dapat kado apa? Sampai akhirnya kita bisa arahin kado terindah adalah Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Kakak-kakak kalau dapat ide-ide dari kayak gini boleh berbagi di chat ya Kak ya. Mohon maaf saya belum kasih ruang ngomong langsung karena sisa 8 menit. Ya, lalu talent show ini bagus Kak. Talent show ini gini. Ada orang yang jago diving kan, Raja Ampat juga suka diving. Dia diving paling dalam berapa ratus meter ke dalam. Tapi dia tidak juara. Lalu ada orang yang jadi kayak lomba-lomba yang paling hebat. Ada orang dia bisa suara paling tinggi, dia punya nada tapi tidak juara juga. Ada orang yang dia bisa bikin baju lembut sekali pakai kapas apa, pakai boneka, tidak juara. Sampai akhirnya kita kasih tahu, kalah kamu semua sama Yesus Kristus. Karena kasihnya jauh lebih dalam dari orang yang diving di laut. Jauh lebih lembut daripada boneka yang paling lembut yang ada di dunia. Gitu Kak. Jadi itu membuat anak-anak jadi lebih mudah membayangkan betapa kasih Tuhan lebih mendalam dan lain-lain. Ya gitu ya Kak. Boleh chat di ruang chat ini Kak. Menurut Kakak yang mana yang paling memungkinkan Kakak pakai nih? Atau menurut Kakak yang mana yang paling bagus? Boleh tulis dan alasannya ya di chat sambil saya menjelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, gas. Kalau kita sudah punya paradigma, kakak, kita sudah menyiapkan tim dengan baik, ya. Kita sudah punya paradigma, lalu kakak bisa bagikan paradigma ini kepada tim semuanya. Kita sudah punya tim bagus, sudah punya persiapan. Sekarang di mendekati hari H, kita harus bikin apa? Kita gas sudah, Kak. Ya, kalau saya bilangnya ini gas itu adalah before, sebelum hari H, ya, Hamin 7, Hamin 6, atau Hamin 3, atau hari H, hari hanya, dan after eventnya, atau setelah pelaksanaan acara. Kita harus bikin apa? Latihan, kakak. Tidak ada cara lain. Latihan, persiapan, praise and worship-nya latihan, pembawa icebreaker-nya latihan. Yang main drama di situ latihan, latihan, latihan. Seorang atlet dia tidak akan bisa jago kalau dia tidak latihan, ya. Saya ingat zaman waktu saya masih kerja sama almarhum Kak Glenn Fredly. Beliau selalu fingering tiap hari, vocalizing tiap hari. Aduh, saya suara fals sekali ya. Kalau Kak Glenn tuh dia latihan terus. Saya bilang, Kak Glenn, kenapa Kak Glenn latihan? Mayday, di atas awan ada awan. Saya harus terus belajar katanya. Aduh, saya ingat Kak Glenn tuh terharu. Dia selalu latihan dan Tuhan bawa jadi musisi yang luar biasa. Jadi perlu latihan. Kemudian dalam proses Hamin 2, Hamin 1 perlu gladi resik. Ya, kakak-kakak, supaya ada kebayang kita urutannya. Kalau tidak ada GR, kita tidak membayangkan abis ini ada apa, abis ini ada apa. Dari yang skrip rundown yang sudah tertulis itu, kita wujudkan jadi sebuah kegiatan yang namanya GR atau gladi resik atau gladi bersih. Begitu hari H, kakak-kakak, bersenang-senang sudah. Kalau nanti ada salah-salah di atas panggung, ya sudahlah. Tidak mungkin kakak marah-marah juga di atas tuh. Senang-senang sudah, happy-happy sudah. Makanya persiapkanlah dengan baik ya. Kalau ada pepatah Inggris bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita merencanakan kegagalan,
Atau kita gagal merencanakan, kita merencanakan kegagalan. Jadi begitu hari H, bersenang-senang sudah Kak. Di hari H Kak, ini penting nih. Suka ada yang terjadi apapun di hari H kadang ya. Tiba-tiba meja tidak ada, tiba-tiba kostum tak tinggal di rumah, tiba-tiba kunci motor tak tinggal. Kalau kita tidak jaga hati, Kak, itu bisa merusak ketong punya mood di hari H. Jadi kalau sudah hari H, mau ada hal yang terjadi, kalau itu bukan esensi ketong, aduh sukacita sudah. Tetap senyum, jaga betul-betul ketong pung hati. Supaya apa? Suasana tetap enak. Suasana tetap enak. Dan ini akan berdampak kepada ketong punya anak-anak. Ya, jangan marah-marah depan anak-anak. Jaga betul ketong pung hati. So, saya akan tutup sisa 4 menit terakhir, Kak. Kakak, Tuhan adalah sumber ide dan kita harus terus berimajinasi. Jangan lupa kita pakai kacamata anak-anak. Jangan kita bikin acara pakai kacamata kita. Temanya terlalu panjang, ya. Kita boleh panjang kalau misalnya dari sinode, tapi kita kemas lagi jadi sederhana buat anak-anak. Terus melekat kepada Tuhan. Kalau Amsal bilang orang yang berhikmat itu dari takut akan Tuhan. Jadi dari mana sumber ide? Kita tanya sama Tuhan, kita berdoa, lalu kemudian diskusi dengan tim, dan gunakan imajinasi. Pakai kacamata anak-anak. Maka semua akan bisa memaksimalkan. Dan kita bersyukur zaman teknologi, kita bisa ngulik dari Google, kakak ya, ide-ide atau konsep-konsep. Kita sudah juga punya Pinterest yang tadi, punya ChatGPT juga, ChatGPT, kakak bisa explore dari situ. Dan terakhir, ini paling penting, Kak, semangat atau ada antusias. Antusias itu menular. Jadi jangan, kita mau bikin ini. Aduh, kok saja yang bikin? Saya tidak ikut, saya dukung dalam doa saya. Nggak boleh begitu, Kak ya. Tidak boleh begitu. Ayo dukung. Ayo antusiasnya bersama. Ya, kalau sudah tidak antusias, sudah malas, berat sudah itu. Ya, jadi musuh dari antusias dan semangat adalah loyo dan pesimis. Saya berharap kakak-kakak di sini tidak jadi kakak-kakak yang loyo, yang pesimis, tapi semangat dan antusias. Karena kita tahu kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan dan juga anak-anak kita. Pas 1 jam. Masih ada 2 menit. Saya berbagi dulu sedikit dari yang eh, ada namanya Pinterest kakak ya. Jadi dari sini kita bisa explore nih dari Pinterest ini untuk semua tema-tema. Misalnya kita mau dekor kayak tadi tuh emoticon. Kita tinggal ketik Kak, emoticon decoration. Search. Maka akan muncul nih Kak, ini maksud saya emoticon nih. Aduh lucu banget nih. Aduh, kebayang Kak punya ruangan. Baru kita bisa pakai emoticon Christmas Kak. Coba saya tambahin emoticon Christmas, Natal nih ya. Aduh, macam-macam nih. Ini nih emoticon Christmas nih Kak. Kakak bisa print-print, cari di internet dan bisa jadi di dekor, tinggal ditempel-tempel. Ya, banyak sekali Kak. Banyak. Harusnya saya sama Kakak Lydia mau bikin Natal anak sekota itu tuh temanya tentang kado ya. Gift Christmas decoration. Kita sudah cari-cari waktu itu ya Kakak Lydia ya. Wow, ini macam-macam nih Kak, dekorasi-dekorasi untuk Natal dan macam-macam kita bisa ngulik di sini. Tinggal Kakak mau tema apa. Jadi ide itu Kak, yang paling penting adalah esensi, paradigma tadi. Ide utama, kata kunci, baru semua kreativitas itu akan menyusul. Ide pasti gampang, tapi konsepnya apa dulu? Kalau konsep hutan, kita coba decoration jungle decoration. Kita search tema dekorasi hutan. Wow, lucu-lucu ini Kak. Ini macam-macam ya. Jadi bisa kita explore nih. Kalau kita mau jadi hewan-hewan, ya, dekor kayak gini nih Kak. Banyak sekali yang lucu-lucu. Jadi tergantung kita konsep apa, maka dekor-dekornya itu akan mendukung. Kayak gini nih Kak. Bisa bikin air terjun dia pakai terpal-terpal biru kah, plastik biru kah. Jadi suasana tempat ibadah kita jadi berbeda dan seru. Ya, itu tadi kalau jungle hutan. Kalau tadi saya bilang kerajaan, kingdom. Coba, kingdom decoration. Dekor-dekorasi tentang kerajaan. Wow, keren banget ini Kak. Nih lihat. Keren. Ya, lalu kita bisa masuk ke kerajaan virus. Kostum-kostum virus ini bagus banget nih Kak. Kita bisa bikin ini tinggal kardus-kardus, cat-cat saja. Ya, asal niat pasti mau. Kemudian misalnya virus
kostum atau decoration. Kita misalnya mau pakai kerajaan virus. Ini nih Kak, lucu banget nih. Ya, beberapa tidak harus beli, tapi Kakak bisa menggunakan styrofoam ya. Ini styrofoam aja nih jadi virus batuk, virus COVID, sampai akhirnya ada virus dosa, ada dosa. Lalu ini Dokter Stanley misalnya, ini jadi virus. Ini pakai aqua gelas Kak, pakai plastik, bisa jadi seperti virus. Jadi ide sebenarnya gampang Kak. Yang susah itu adalah bangun tim sama konsep, ya, paradigma dan konsep, membangun tim. Kalau tim sudah komplit, ide apa saja itu dong cakar memang sudah. Asal dia punya paradigma sudah betul. Paradigma jadi penting. Paradigma, baru kita persiapan, baru kita gas. Contoh-contoh ide saya sudah kirim 10 itu. Nanti link YouTube saya akan kirim ke Kakak Lide, bisa teruskan. Ada 2 link YouTube, itu beberapa sumber ide. Dan kita bisa eksplor banyak hal untuk Natal kita. Semoga kakak-kakak bersemangat ya untuk memasuki Natal. Demikian Kak Lydia, pas jam 10. Terima kasih Kak Medi. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman, kakak-kakak yang mau bertanya, dipersilakan. Ini saya sambil baca-baca chat kali dia. Mencapai tujuan sasaran ini dicapai. Pengharapan satu kepastian. Miki Bendahara, seksi sibuk. Nah, ini nih Kak Rosalina nih. Ada tim tapi kadang latihan lain, praktek lain. Sama kita tuh kesulitan ini Kak. Kita tuh kayak Agnes Monica. Satu di anak tapi dipanggil di umum, dipanggil di bapak-bapak, dipanggil di kaum ibu. Jadi kita tuh kayak Agnes Monica betul ya. Dan memang untuk begini-begini kita harus fokus. Jadi minta izin saja Kak, aduh Bapak tolong saya mau fokus di anak-anak. Itu akan lebih lebih menolong ya. Kalaupun tidak, delegasi. Jadi perlu memang membangun tim yang tidak gampang tapi butuh diperjuangkan. Mari ada yang ingin berbagi Kak? Wih Kak Mike, saya setuju. Saya setuju sekali apa yang Kak Jeffrey Wellan selalu bilang ya. Salah mau repot, betul itu. Tapi kalau kita pakai hati Kak Mike, kita tidak repot. Kalau sayang tuh tidak repot. Kayak kau punya pasangan tuh yang itu. Oke, mari kakak-kakak ada yang mau berbagi. Setuju Kak Ivang, kalau kita mau repot pasti hasilnya memuaskan. Ih, Kak Ivang, ide bagus tuh. Kandang kepiting. Nanti Ya, kita karena di pintu ini banyak kepiting. itu boleh juga tuh kita bikin konsep kepiting ya. Coba saya cari kostum-kostum kepiting kah. Baru nanti kita kaitkan dengan kepiting tuh kan kita cari dia punya kebiasaan suka jepit-jepit, suka menyakiti. Misalnya ya contoh ya Kak. Lalu kita bisa kaitkan dengan, nah adik-adik ada nih di Alkitab kayak sebuah kerajaan atau sesuatu gitu ya yang selalu ingin menyakiti, selalu ingin kita jatuh. Hidupnya pokoknya seperti pencuri, si jahat. Ya, baru kita bisa masuk ke Alkitab. Sejak awal si jahat ingin manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus datang. Wah, masuk tuh Kak Tifang. Masuk. Ini coba saya cari kostum kepiting ini. Dan lebih nyambung, anak-anak lebih masuk karena konteksnya di sana adalah cukup banyak dengan kepiting begitu. Itu rasanya lebih masuk. Setuju Kak, bikin kepiting rica-rica. Kok, aduh kita suka itu. Nah ini Kak, saya share ya. Kostum kepiting spesial untuk Bintu nih. Aduh, saya suka banget Pinterest ini memang dia punya stok banyak Kakak Ivang. Coba kita lihat. Ini Kakak. Waduh, mantap apa Kakak. Ini rasanya bisa dari karton ya. Atau kardus dipotong-potong. Tempel pakai double tip. Lalu dicat orange. Baru dia bikin jepit-jepit. Kalau untuk sarung atas kan bisa kain warna orange. Rasanya ya Kak, buat kakak yang suka dek, ini bagus-bagus ini. Kerajaan kepiting. Aduh, lucu-lucu. Ini lebih cocok ini. Anak-anak pasti seru. Kerajaan kepiting. Kami Ini ini harus di room chat ada pertanyaan dari Kak Diksi. Kak, bagaimana menghubungkan ide Natal dengan tema Natal yang ditentukan dari Sinode? Kalau harus ikut tema Sinode, tapi disederhanakan seperti apa contohnya, Kak? boleh Kakak Diksi ada kasih kepada saya tema Natal. Kita diskusi bersama.
Apa tema Natal dari Sinode? Boleh berbagi kah? Sebenarnya tema Natal ngikut dari yang PGI toh Kak, yang paling baru ini. PGI ya. Saya kayaknya sudah dapat, tapi saya harus tema. Coba kita cari ya. Kalau kakak-kakak ada boleh kirim di chat sambil saya cari juga PGI 2023. Rasanya sudah ada deh. Nah, ini dia. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera. Menurut kakak-kakak ini kan temanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kita diskusi ya Kak. Jadi penting sekali kita menemukan kata kunci. Nah, menarik nih. Thank you Kak Diksi pertanyaannya. Oh, sudah ada nih dari Kak Dian juga. Konsepnya Kak Vini usul damai. Kata kuncinya damai. Aku pikir bagaimana kalau temanya light. Oh, kemuliaan light. Bisa juga Kak Dian, tapi kata kemuliaan itu untuk anak kita perlu menyederhanakan lagi ya Kak ya. Karena itu rasanya menurut saya kemuliaan tuh masih agak di awan-awan, sesuatu yang abstrak. Bagaimana kita menyederhanakan? Mungkin contoh, orang kan memuliakan Tuhan kayak, wah puji Tuhan, hebat Kak Lydia, mau punya hati buat anak-anak Papua. Orang memuliakan Tuhan lewat hidup Kak Lydia. Begitu ya. Jadi ada tindakan seseorang yang memuliakan, yang bagus sampai orang jadi memuliakan Tuhan. Jadi ada unsur di mana orang itu jadi terang. Misalnya kalau konsepnya Kak Dian light, bisa tuh Kak, anak menjadi terang. Ya, supaya orang-orang memuliakan Tuhan. Bisa juga seperti itu. Atau kita fokus ke yang paling kita gampang, Kak. Damai sudah. Supaya anak-anak jadi pembawa damai. Barulah dari damai ini, Kak, kita pakai alur cerita yang tadi. Oke, kalau damai, kita bikin tuh kerangka. What, why, where, when, who. Sayang kalau waktunya cukup panjang tuh saya biasanya kalau ke mahasiswa saya kasih PR baru kita diskusi. Tapi waktu kita terbatas, tapi usul saya gitu Kak, dari damai ini kita mulai kembangkan. Nah sekarang boleh kita diskusi bersama. Kalau temanya damai, kira-kira konsepnya apa Kak? Kita mau konsep apa? Dekornya, acaranya, supaya anak-anak jadi pembawa damai. Kira-kira konsepnya apa? Ada yang mau berbagi? Konsep dekornya, konsep dramanya, konsep firman Tuhannya. Wah, menarik. Dari Kak Lydia, kata kunci damai itu berarti sunyi, sepi, tenang, kedamaian di hati begitu ya Kak Lydia. Menarik, menarik. Ada lagi yang mau berbagi? Taman Eden. Nice. Nice Kak Dian. Dari taman yang tadinya penuh kedamaian, ketenangan, tiba-tiba rusak, kedamaian itu jadi hancur. Manusia diusir dari taman itu, ya, hanya karena dosa. Menarik, Kak. Jadi konsepnya taman, jadi kita mendramakan atau bisa membayangkan bagaimana kita bawa anak-anak ke suasana taman itu. Menarik, Kak Dian, setuju. Ya, nanti setelah dalam proses anak-anak mengalami kedamaian itu, maka dia bisa bersukacita. Bisa juga, Kak. Ya. Jadi make sure kita tidak menggunakan kata kunci yang terlalu banyak, Kak. Karena anak-anak bingung nanti. Supaya anak-anak memiliki kedamaian dan sukacita atas kebaikan Tuhan dalam proses menghadapi kedatangan. Oh, aduh panjang sekali kayak surat cinta itu, Kak. Nggak usah anak-anak, kita saja bingung. Ini mau poin yang mana ini yang kita mau lakukan, toh? Jadi kalau satu, tapi kita anak-anaknya banyak, itu lebih menarik. Setuju, Kak Emma ya? Kerajaan yang damai bisa juga temanya kingdom, lalu kemudian ada kerajaan yang sebelah itu kerajaan, misalnya dia punya nama kerajaan kacau. Pokoknya kalau ada dia pasti kacau. Kerajaan kacau itu bagus juga itu. Jadi di setting di drama misalnya anak-anak lagi main, dia datang langsung kacau. Anak-anak lagi ibadah dia datang langsung kacau. Pokoknya itu kerajaan kacau. Lalu akhirnya kita bisa kaitkan dengan mirip nih kerajaan kacau ini sama si jahat yang suka mengacaukan tujuan Tuhan buat manusia yang baik. Masuklah ke kisah Natal. Sangat bisa Kakak. Emma, bagus. Kak Mike, thank you masukannya. Gitu Kak, jadi rasanya kemuliaan bagi Allah
dan damai sejahtera di bumi, kita bisa fokus ke kata kuncinya damai, lalu kemudian ketika anak bisa menciptakan damai itu, dan damai itu hanya dari Tuhan Yesus, maka orang akan memuliakan Tuhan. Rasanya bisa kita sederhanakan seperti itu. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Kak Medi. Saya masih memberikan satu kesempatan lagi jika ada yang ingin bertanya. Sambil saya kirim kali dia link-link YouTube ya, Kak Lid, untuk Siap. yang contoh-contoh ide Natal bisa onsite ya, Kak. Ini tuh saya bikin memang untuk online, tapi bisa dimaksimalkan dengan onsite. Ada yang ingin bertanya? Satu kesempatan saya berikan untuk satu orang. Dipersilahkan. Dari saya, Kak. Silakan, Kak Dian. Kakak sih mau tanya bagaimana kalau misalkan konsep acara itu kita kayak anak-anak itu kan digabungkan tuh dari kelas TK sampai kelas remaja gitu. Kadang itu kita masih kayak bimbang kalau kita bikin ini terlalu kekanak-kanakan, kalau bikin ini terlalu remaja kayak gitu sih. Oke. Dan agak susah kalau apa, Kak, dipisah-pisah ya, kesulitan ya, Kak ya. Iya, Baik. Kak, terkala di waktu dan dana kalau soal bisa. Siap, Kak Dian. Oke, baik. Nah, saya usul, Kakak, kita tuh selama ini kalau Natal tuh begini. Acara, baru pengisi acara, remaja dia dance, anak TK dia nyanyi, anak SD dia nyanyi. Begitu-begitu kan. Nah, itu akhirnya jadi panjang dan riuh. Membosankan kadang buat yang kelas kecil. Jadi saya usul, Kakak kemas, anak-anak ini dorang bagian dari acara. Bukan pengisi acara loh, Kak, bagian dari acara. Jadi misalnya di proses misalnya anak di puji-pujian begitu ya, Kak Dian, ada yang kakak WL nyanyi nanti baru melibatkan anak-anak yang TK misalnya jadi singer begitu. Lalu atau untuk remaja dia dilibatkan di permainan drama misalnya. Jadi mereka jadi bagian dari acara itu. Bukan hanya penonton, Kak Dian. Nah, tentunya kita perlu konsep ya. Jadi saya usul di dalam proses ini TK terlibat, SD ini terlibat, remaja ini terlibat. Itu pertama. Yang kedua, Kak, dalam proses kita melaksanakan ibadah ini, perlu ada misalnya contoh pujian. Kasih pujian yang sering dinyanyikan sama adik-adik remaja. Kasih pujian yang sering dinyanyikan oleh anak-anak yang SD. Kasih pujian yang dinyanyikan oleh anak-anak TK. Begitupun di firman Tuhannya, kita tidak boleh hanya aplikasi ke salah satu bagian. Misalnya temanya terlalu kekanak-kanakan, yang remaja pasti tidak akan terlalu fokus. Begitu, Kak. Jadi menurut saya perlu dilibatkan mereka jadi bagian dari acara. Untuk teknisnya memang kita perlu lebih detailkan lagi, Kak Dian, tergantung konsepnya apa. Misalnya kerajaan virus, contoh ya. Udah kerajaan virus yang itu siapa pilih di anak remaja itu yang paling dikenal famous, yang paling orang kalau dia maju di depan anak-anak remajanya paling wah, paling semangat begitu. Ajak dia terlibat. Dia punya kakak kuncinya istilahnya. Dan itu jadi sebuah rangkaian acara bersama jadinya. Intinya gini, Kak Dian. Anak-anak dorang ini punya rasa memiliki di acara itu. Libatkan dorang. Masuk dalam proses itu. Gitu, Kak Dian. Semoga menolong ya. Dan tinggal nanti Kakak konsep apa. Kak Dian boleh chat saya nanti. Kalau sudah dapat konsep, saya bisa bantu untuk melibatkan anak-anak ini dalam proses menyiapkan ibadah itu. Kak Dian nanti boleh WhatsAppan dengan saya nanti. Untuk lebih detail tergantung saya butuh informasi konsep dari Kak Dian. Ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dian. Terima kasih Kak Medi. Terima kasih kakak-kakak semua. Waktu kita sekarang sudah ada di 10:15 dan kita sudah harus menyelesaikan pertemuan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang boleh ada dalam room Zoom malam hari ini. Tadi ada sekitar kurang lebih 32 kakak-kakak. Terima kasih malam hari ini kita cukup banyak dan berharap untuk minggu-minggu ke depan juga kita boleh bertambah-tambah lagi sama-sama untuk belajar dalam KPA di malam berikutnya. Baik, kita akan Foto menutup dulu. kegiatan Foto kita Kak. di malam hari ini.
adakah informasi dari Kakak Mika? Dipersilakan.